Bahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, pemerintah justru menambah kewenangan swasta untuk terus nambang, terus ngambil batu bara kita, mineral kita, padahal mereka harusnya habis kontrak karyanya. Dan sebenarnya inilah sumber keuangan yang besar, pemasukan yang besar. Kenapa negara tidak bertindak mengambil? Kenapa justru keluarkan undang-undang yang membuat mereka bisa nambang lagi? Saya ingin mengingatkan secara khusus kepada Saudara Presiden Joko Widodo. Ini adalah periode kedua Anda. Tidak lama lagi Anda juga akan meletakkan jabatan demi hukum, karena 2 periode jabatan Anda akan berakhir demi hukum di tahun 2024. Karena itu Anda harus meletakkan legasi mengakhiri kekuasaan Anda dengan baik, dengan tidak memberikan kebijakan-kebijakan yang menzolimi rakyat. Ingat, tidak ada visi misi menteri, semua adalah visi misi presiden. Tidak ada penyampaian ya kenaikan listrik yang disampaikan oleh Sri Mulyani itu adalah kebijakan Sri Mulyani. Ini adalah kebijakan Anda, Saudara Joko Widodo. Karena itu saya tidak suka Anda bicara pidato di depan masyarakat hanya untuk urusan melepas masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kembali kami segenap ulama, advokat dan tokoh ibu kota negara Jakarta. Sekali lagi kami tegaskan, hari ini kami ulama, tokoh dan advokat di ibu kota negara Jakarta berkumpul sengaja dalam rangka merespon rencana kebijakan zolim yang akan diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kemarin belum lama ini melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah berencana ancang-ancang akan menaikkan tarif dasar listrik. Sebelumnya, sebelum Hari Raya Idul Fitri yang lalu, tepatnya sekira tanggal 26 April 2022, kami segenap tokoh Jabodetabek telah mendatangi Kementerian BUMN dan mengirimkan surat terbuka, surat permohonan audiensi secara langsung kepada Menteri di dalam urusan Kementerian ESDM, Energi Sumber Daya Alam dan Mineral, Saudara Arifin Tasrif, yang pada pokoknya kami ingin mengajukan satu pandangan-pandangan berkaitan dengan berbagai data yang kami temukan, terutama data-data tentang harga bahan baku atau harga produksi dalam memproduksi BBM baik jenis Pertalite maupun Pertamax, yang tentu saja itu akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Bahkan kami juga sampaikan alternatif solusi secara komprehensif, utuh dan menyeluruh, agar persoalan kebijakan energi nasional ini tidak berulang, selalu saja diambil satu kebijakan yang dikorbankan adalah rakyat. Benar bahwa APBN adalah alat untuk mencerdaskan rakyat, tetapi kita tidak mau lagi mendengar atas dalih membebani APBN. Justru negara, pemerintah secara sepihak tanpa belas kasihan membebani kehidupan rakyat. Di tengah situasi pandemi yang belum sepenuhnya kembali pulih, usaha-usaha juga yang belum sepenuhnya kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala, tentu kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk mendampingi rakyat agar kembali bisa pulih seperti sedia kala. Namun jika nantinya kebijakan zalim ini tetap kekeh ya akan diterapkan sebagaimana di dalam penyampaian Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Banggar DPR RI yang telah menegaskan akan memastikan menaikkan tarif dasar listrik, tentu ini akan menjadi beban yang tentu saja menambah beban hidup rakyat, dan alih-alih rakyat bisa keluar dari pandemi, justru rakyat semakin terhimpit beban. Dan tentu saja kehidupan rakyat yang terhimpit beban ini akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Bagaimana mungkin pajak penerimaan negara bisa naik kalau usaha-usaha tidak bisa maksimal? Karena bagaimanapun perolehan pajak sebagai sumber pembiayaan utama APBN itu diambil dari penghasilan rakyat,
Dan tentu saja penghasilan rakyat ini tidak mungkin bisa tumbuh berkembang kalau justru rakyat diberi beban-beban yang justru akan menstimulus rakyat semakin sulit untuk berkembang. Saudara-saudara sekalian sebangsa setanah air dan kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sudah menyampaikan pandangan tidak saja secara teknis tentang bagaimana sih sesungguhnya hitung-hitungan biaya produksi BBM, dan nanti akan coba direview kembali kepada Bung Agung Wisnuwardana. Sebab begini, soalan itu juga tidak pernah mendapatkan kata sepakat. Selama ini pemerintah selalu menjadikan narasi harga minyak mentah dunia sebagai alasan kenaikan harga BBM. Walaupun tim kajian kami juga justru memiliki temuan bahwa setiap kenaikan $1 itu APBN justru diuntungkan. Ada kenaikan sekitar 400 miliar rupiah kenaikan dari kenaikan dolar. Dan tentu saja kemarin juga sebelum penyampaian pandangan ke DPR, Menteri Keuangan juga menyampaikan justru peningkatan kenaikan komoditas, terutama juga minyak, berbagai komoditas itu di Indonesia, di negara kita berbeda dengan negara lainnya, karena negara kita kaya sumber daya alam, banyak ekspor komoditas, dan itu justru menambah pemasukan APBN. Bahkan terakhir skenario-nya juga akan mengoptimalkan sisa anggaran lebih penganggaran di APBN yang selama ini memang tidak maksimum, sekitar 149 triliun rupiah untuk menutup alokasi APBN, dan dikatakan tidak perlu menambah dengan berhutang lagi. Itu artinya narasi kenaikan harga komoditas dunia yang selama ini dinarasikan selalu membebani rakyat justru berkebalikannya. Dan itu pula yang sudah kami ingatkan, jangan lagi bernarasi menaikkan harga BBM dengan dalih kenaikan harga minyak internasional. Lagi-lagi kebohongan publik yang sudah disampaikan itu dicatat oleh rakyat. Ingat, pada saat situasi pandemi Covid bermula di tahun 2020 yang lalu, harga minyak mentah dunia bahkan lebih rendah dari asumsi APBN yang disusun di tahun 2021. Asumsi APBN 2021 di 2022 itu kan disusun sekitar 60-an dolar per barel. Sementara pada saat pandemi itu harga minyak mentah dunia jatuh ke titik terendah sampai sekitar 20 US dollar per barel. Tapi apakah kita semua pernah dapat harga BBM turun? Pernah kita dapat harga BBM seliter pertalite saja ya, seliter itu 3.000 atau 4.000 rupiah? Belum pernah. Tidak pernah. Semestinya kalau asumsinya harga ya minyak mentah dunia $100 ya, pertalite dihargai 9.000, maka ketika harga minyak mentah dunia dengan harga 20 US dollar per barel, ya harganya ya 3.000 sampai 4.000-an. Namun sekali lagi Menteri Keuangan selalu bernarasi tentang kenaikan harga minyak mentah dunia yang akan membebani APBN, dan dengan dalih itu kemudian Menteri Sri Mulyani berencana untuk menyesuaikan subsidi APBN kita untuk sektor energi. Namun sekali lagi kita semua tidak terlalu yakin dan tidak percaya dengan sikap kebijakan pemerintah yang katanya hanya akan menaikkan tarif dasar listrik. Karena Menteri Keuangan sendiri sudah menyampaikan beban BUMN yang begitu besar, misalnya di Pertamina dan juga PLN dikabarkan rugi. Pertamina sekitar 191 triliun rupiah, dan kemudian PLN juga mengalami kerugian sekitar 71 triliun rupiah. Dan kami sangat khawatir nantinya pada saat hari hanya, ternyata bukan hanya TDL listrik saja yang dinaikkan. Ternyata BBM juga dinaikkan sesuai dengan rencana yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Saudara Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Menteri ESDM Arifin Tasrif, yang menyatakan bahwa sudah tidak bisa dihindari kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan bahkan solar. Ingat, kemarin ya belum naik saja Pertalite, hanya baru Pertamax dari harga 9.000 menjadi 12.500 sampai 13.000 rupiah per liter, telah terjadi migrasi besar-besaran ke Pertalite. Dan ini diakui oleh Patraniaga ya, subdistributor Pertamina, bahwa terjadi migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite. Ini adalah konsekuensi logis terhadap harga BBM. Mau mobilnya mahal, mau murah, mau orang kaya, mau orang miskin, ya semua punya prinsip ekonomi, beli barang ya beli barang kalau bisa yang lebih murah, dan itu adalah hak publik ya, hak rakyat, tidak dipedulikan kaya miskin, semuanya punya hak terhadap energi kita yang murah.
Sebagaimana pendidikan itu bukan hanya hak orang-orang miskin. Pendidikan adalah hak segenap rakyat, mau miskin, mau kaya, itu semuanya harus diberi akses pendidikan secara gratis oleh negara. Tidak boleh kemudian pendidikan gratis itu hanya untuk rakyat miskin, ya, kemudian kesehatan gratis hanya untuk rakyat miskin. Tidak. Semua yang dalam kapasitas rakyat di dalam aturan syariat Islam itu mendapat layanan dari negara tanpa terkecuali. Negara tidak bisa berlaku diskriminatif antara kaya dan miskin, apalagi antara agama muslim atau non muslim. Semua mendapat layanan dari negara secara gratis kalau itu bagian dari tugas dan tanggung jawab negara sebagai riayah, ya, pengatur pelayan urusan rakyat, terutama sektor-sektor yang terkategori hajat hidup yang paling basic, sandang, pangan, papan, serta kebutuhan basic yang sifatnya kolektif, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kaum muslimin sekalian yang berbahagia, kami hari ini hadir kembali menegaskan kembali sikap dan pandangan kami yang sebelumnya kami sudah sampaikan, dan hari ini kami khawatir jika kami tidak mengambil sikap maka pemerintah bisa saja sekonyong-konyong mendadak, ya, malam-malam, ya, kita sedang tidur tiba-tiba mengumumkan harga Pertalite naik. Ini yang kita khawatirkan, dan presidennya selalu begitu. Saat Pertamax naik, apa ada pemerintah sebelumnya mengatakan kita akan naik, kita akan naik? Tidak. Diam 1000 bahasa tiba-tiba naik. Dan hari ini justru sudah ada legitimasi dari Banggar DPR untuk penyesuaian subsidi sektor energi yang eksplisit, ya, yang eksplisit mau dinaikkan jelas tarif dasar listrik. Tapi tidak mustahil tarif dasar listrik merembet ke semua sektor. Tadinya hanya 3000 kV bisa merembet ke 1300 dan yang lain-lainnya. Termasuk, ya, narasi tentang rencana kenaikan BBM ini, walaupun sebelumnya disampaikan belum ada rencana kenaikan untuk jenis Pertalite dan solar, tetapi narasi yang dibangun itu adalah kerugian Pertamina dan PLN. Ini patut diduga akan jadi landasan legitimasi nanti secara sepihak menaikkan harga Pertalite dan solar sebagaimana selama ini sudah direncanakan dan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Arifin Tasrif. Jadi kita tidak mau kecolongan, kita semuanya harus bersuara. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah saat ini rakyat ini papa, rakyat ini yatim, rakyat ini tidak ada yang membela, tidak ada partai politik yang bersuara terkait hal ini, tidak ada ormas-ormas yang bersuara terhadap ini. Karena itu kita ingin rakyat tahu bahwa mereka masih ada yang membela. Dan hari ini kita ingin rakyat agar berjuang untuk dirinya sendiri. Tidak bisa perjuangan itu diwakilkan kepada anggota DPR. Buktinya anggota DPR melegitimasi rencana kenaikan listrik. Tidak bisa kita serahkan, ya, perjuangan nasib kita itu kepada partai politik. Tapi kita harus berjuang sendiri. Takbir! Allahu Akbar. Kalau narasinya adalah PLN merugi dan nanti ini akan dijadikan dasar kenaikan harga tarif dasar listrik ke seluruh sektor, atau kalau karena Pertamina merugi dan ini nanti akan dijadikan sandaran legitimasi beban subsidi BBM, kemudian harga minyak mentah internasional akan dijadikan sandaran legitimasi untuk menaikkan harga Pertalite dan solar. Sebelumnya sudah naik harga Pertamax, dan sekali lagi kita tidak pernah percaya dengan statement pemerintah yang tidak akan menaikkan harga. Kenapa? Karena presidennya justru berulang kali menaikkan harga, dan saat menaikkan harga, karena mekanisme sekarang itu tidak perlu persetujuan DPR, itu bisa secara sepihak. Lain dengan zaman era dulu, ketika kewenangan itu belum didelegasikan kepada pemerintah. DPR punya kontrol penuh. Dulu mau naikin BBM, ramai di DPR. Kalau sekarang sepihak, dan DPR biasanya cuman ngeluh-ngeluh, nggak berguna. Sekarang anggota DPR dengan suara kita itu sama, nggak ada pengaruhnya anggota DPR bersuara, karena mereka justru melegitimasi rancangan undang-undang APBN yang itu juga disampaikan kepada Banggar, dan itulah yang menjadi dasar kebijakan pengaturan APBN, termasuk realokasi sektor energi yang menurut mereka membebani APBN. Sekali lagi kami tidak mau mendengar, tidak mau mendengar pemerintah berulang kali mengatakan ini membebani APBN, tapi pikirkan rakyat. Jangan hanya berpikir membebani APBN, tapi pikirkan beban rakyat. Betul. Berulang kali narasi selalu membebani APBN, tapi rakyat terbebani, rakyat sakit, rakyat bahkan mati kemarin pandemi karena masalah pandemi tidak bisa memenuhi hajatnya. Itu tidak pernah dipikirkan oleh para pemerintah, pemangku kebijakan, termasuk mereka yang terhormat di DPR RI. Takbir! Allah. Sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa di dalam Islam haram hukumnya negara mengambil posisi sebagai pedagang. Rakyat dijadikan market. Hitung-hitungannya adalah bisnis.
Dan sekali lagi di dalam Islam, BUMN itu punya tugas fungsi sebagai pelayan sebagaimana negara. Tidak boleh BUMN itu punya fungsi profit oriented ansih. Dan sekali lagi ingat, Pertamina tidak hanya ngurusi sektor hilir. Selama ini narasinya Pertamina selalu bicara tentang harga minyak mentah dunia yang naik, Pertamina menjual dengan harga yang lebih rendah ketimbang pesaing Pertamina. Seolah Pertamina itu bahan bakunya semuanya beli. Jangan begitu Pertamina, bohong Anda. Anda juga bukan hanya sektor hilir, sektor hulu Anda juga masih memproduksi, dan itu bahan bakunya tidak bisa disamakan dengan beli di harga minyak internasional. Dan walaupun kita akui tidak semua ya sekarang yang dikerjakan oleh Pertamina, banyak pemain swasta dan asing, dan titik itulah kami menyuruh agar negara mengambil alih semua sumber daya alam yang masuk kategori al-milkiyatul amah, termasuk minyak, gas bumi, nikel, semuanya termasuk emas. Dan ini adalah cara praktis untuk menutup APBN yang terbebani, bukan dengan menghisap darah rakyat. Cara mengatasi APBN yang terbebani itu ambil sektor energi, sektor al-milkiyatul amah yang Islam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada negara untuk mengambil itu. Dan ambillah itu kalau Anda benar-benar penguasa, kecuali Anda bukan penguasa, Anda adalah anti kapitalis. Takbir. Bukan sebaliknya, Anda melindungi kepentingan kapitalis, tidak pernah ngotak-ngatik kepemilikan dari swasta asing yang sebenarnya dimiliki negara. Bahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, pemerintah justru menambah kewenangan swasta untuk terus nambang, terus ngambil batu bara kita, mineral kita, padahal mereka harusnya habis kontrak karyanya. Dan sebenarnya inilah sumber keuangan yang besar, pemasukan yang besar. Kenapa negara tidak bertindak mengambil? Kenapa justru keluarkan undang-undang yang membuat mereka bisa nambang lagi? Dan kenapa justru mengambil rakyat yang kecil ini ya, hak rakyat subsidi yang kecil mau terus diperas? Berarti negara sudah mengambil peran bukan saja sebagai pedagang, tapi sudah menjadi anti VOC. Anti VOC era now, anti para korporasi kapitalis yang hari ini mengeruk keuntungan dari berlimpahnya sumber daya alam yang ada di negeri ini. Takbir. Allah. Dan sekali lagi, ketika kami yang beragama Islam bernarasi dengan akidah Islam, memberikan solusi dengan Islam, itu adalah kewajiban kami. Bagi kami diwajibkan untuk menyampaikan solusi sesuai Islam. Kami diwajibkan untuk terikat dengan dalil syara. Karena itu tidak boleh ada narasi yang kemudian mendikte apalagi menstigma kami yang menyampaikan syariat Islam ini sebagai narasi yang radikal, anti dan seterusnya. Karena sesungguhnya hanya dengan Islam kita ini bisa merdeka, bisa keluar dari penjajahan oligarki kapitalis. Coba bayangkan kalau emas itu dikuasai negara, butuh nggak ngambil pajak? Nggak butuh. Bahkan Bung Agung Wisnuwardana hanya 6 komoditi saja, kalau itu kita kelola tidak diserahkan asing dan asing, kita udah surplus 4.000 triliun lebih. APBN kita cuma 2.000 triliun lebih, kecil itu. Tapi ada nggak kemauan? Ada nggak keberanian? Jangan hanya berani menindas kepada rakyat, tetapi kepada asing-asing kapitalis tidak berani ngambil kebijakan. Justru disitulah fungsi penguasa, fungsi pemerintah, melayani, melindungi, dan memenuhi hajat rakyat. Itu fungsi negara. Kalau fungsi negara justru menjadi kepanjangan tangan kapitalis, ini bukan negara lagi ini. Ini sudah satpam kekuasaan. Ini sama saja VOC era now. Ini sama saja anti asing dan asing, anti kapitalisme global. Dan sekali lagi, saya ingin mengingatkan secara khusus kepada Saudara Presiden Joko Widodo. Ini adalah periode kedua Anda. Tidak lama lagi Anda juga akan meletakkan jabatan demi hukum. Karena 2 periode jabatan Anda akan berakhir demi hukum di tahun 2024. Karena itu Anda harus meletakkan legasi mengakhiri kekuasaan Anda dengan baik, dengan tidak memberikan kebijakan-kebijakan yang menzolimi rakyat. Ingat, tidak ada visi misi menteri. Semua adalah visi misi presiden. Tidak ada penyampaian ya kenaikan listrik yang disampaikan oleh Sri Mulyani itu adalah kebijakan Sri Mulyani. Ini adalah kebijakan Anda, Saudara Joko Widodo. Karena itu saya tidak suka Anda bicara pidato di depan masyarakat hanya untuk urusan melepas masker. Tapi Anda harus bicara di depan publik, depan rakyat dengan memberikan penegasan bahwa pemerintah memastikan tidak akan menaikkan bahan bakar minyak jenis Pertalite, tidak akan menaikkan bahan bakar jenis solar, tidak akan menaikkan gas LPG 3 kg, tidak akan menaikkan tarif dasar listrik. Takbir. Allah. Jika itu yang saudara ambil, itulah kado terindah saudara kepada rakyat. Dan insya Allah
Meskipun dengan berbagai kontroversinya masih ada catatan kebajikan dari saudara. Tetapi kalau sekali lagi ya terjadi kenaikan harga BBM, mohon maaf, ini bisa saja memicu gerakan rakyat. Bisa saja apa yang terjadi di Sri Lanka akan diimpor dan terjadi di Indonesia. Takbir. Allah. Bisa saja rumah-rumah pejabat yang di Sri Lanka dibakar oleh rakyat yang marah kepada pejabat juga terjadi di Indonesia. Takbir. Allah. Bisa saja ya kekuasaan Anda jatuh yang harusnya selesai di 2024 akan selesai lebih cepat daripada itu. Takbir. Allah. Karena itu mudah-mudahan nasihat yang bijak ini bisa diterima dengan akal yang sehat, dengan keimanan yang utuh, dan mudah-mudahan kita semuanya diridhoi Allah dan diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah berjalan di jalan Allah, tidak takut celaan orang suka yang mencela, dan terus menyampaikan dakwah syariah Islam, karena tidak ada jalan lain bagi negara dan bangsa ini agar keluar dari penjajahan kapitalisme ini kecuali kembali kepada Islam. Takbir. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.